bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan cemawa. Suatu saat pasti semua sirna, tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Tuhanlah
matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Mengapa kita harus menghitung sisa masa hidup kita, saudaraku? Mengapa kita harus memperhatikan masih berapa waktu yang tersisa yang Tuhan berikan kepada kita? Hendaknya kita mengerti dengan benar mengapa kita memperkarakan hal ini. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, ini tidak berbeda dengan sebuah proyek pembangunan rumah atau gedung yang memiliki deadline. Saya pernah mengemukakan satu hal, semacam kecurigaan, saudaraku, bukan kecurigaan negatif. Ketika Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang, yang Alkitab katakan untuk menunjukkan masa-masa tertentu. Di situ sebenarnya ada perjalanan waktu. Jadi sebelum manusia dinyatakan telah kehilangan kemuliaan Allah, itu ada perjalanan waktu. Dan kita memperkarakan mengapa ada perjalanan waktu, saudara. Sehingga kita bisa menemukan dua jawaban. Yang pertama, saudara, bahwa Adam diberi deadline. Tentu saya tidak bisa bicara sederhana seperti ini. Saya harus menjelaskan kepada saudara bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu dan pohon kehidupan itu bukan pohon dalam arti fisik, dimakan lalu mata terbuka. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu berbicara mengenai sesuatu yang mengisi pikiran. Jadi dalam Taman Eden ada banyak buah-buah yang baik untuk dimakan. Dimakan untuk fisik. Dan, wow, dalam bahasa Ibrani, ada jenis buah yang lain yang bukan dimakan secara fisik. Bukan untuk kebutuhan jasmani, tetapi pikiran. Itulah sebabnya Paulus dalam suratnya, dalam 2 Korintus pasal 11 mengatakan, aku khawatir kalau pikiranmu disesatkan oleh iblis dari kesetiaan kamu yang sejati, seperti Hawa diperdaya oleh ular. Jadi ada dua buah, ada dua sumber. Apakah Adam mendengar kebenaran Tuhan sehingga terbangun sempurna gambar Allah di dalam dirinya, sesuai maksud tujuan semula Allah menciptakan manusia, atau gagal sampai titik di mana dua tadi saya katakan, titik di mana waktu atau deadline yang Tuhan berikan itu sudah sampai atau usai, atau yang kedua, manusia memang sudah dalam keadaan yang tidak bisa diperbaiki karena sudah terlalu rusak, atau sampai pada level, sampai pada stadium tidak bisa diperbaiki lagi.
Jadi deadline ini, saudaraku sekalian, harus membuat kita menjadi waspada, alert. Jadi waktu kita menyanyi, Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Berarti harus ada target yang harus dicapai, saudaraku. Kalau pakai nominal, ada angka yang harus kita tahu jumlahnya. Kalau targetnya setinggi ini, sekarang kita berapa tingginya? Kalau misalnya jumlahnya harus 100, berapa jumlah kita, saudara? Yang saya pahami, kebenaran akan membuka pikiran kita untuk melihat target yang harus kita capai. Jadi tidak heran kalau kita selalu merasa miskin di hadapan Tuhan. Petokos atau petokoi selalu merasa miskin. Artinya menyadari bahwa keberadaan kita belum seperti yang Allah kehendaki. Masih ada monster di dalam diri kita. Walaupun monster itu baik, tapi Tuhan tidak menghendaki monster baik atau jahat. Allah menghendaki bahwa karakter putra tunggalnya, yaitu benih Allah, menguasai kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya ingatkan bahwa kita semua dibesarkan dalam lingkungan atau budaya dan pendidikan yang membentuk kita. Kalau kita bisa menyapa orang, bisa bersopan santun, punya tata krama, itu monster. Itu hasil budaya dan pendidikan. Dan kita dulu sering merasa bahwa cukuplah punya itu. Tapi sekarang kita tahu bahwa Allah menghendaki benih Allah yang tumbuh dalam hidup kita. Sampai sungguh-sungguh kita didapati tidak bercacat, tidak bercela. Saya bicara ini bukan sebagai orang yang sudah sempurna. Saya menyadari bahwa saya masih memiliki monster yang belum mati, saudara. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ketika kita menemukan target yang harus kita capai, kita akan menuju kesempurnaan. Dan suatu hari ketika kita menutup mata, Allah menjumpai kita menjadi pribadi seperti yang Dia kehendaki. Jadi kalimat lagu yang terakhir tadi, saudaraku, Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Bukan karena kita takut mati, bukan karena sudah dekat lalu tegang, saudaraku. Udah mau mati nih, tegang. Nah, kebetulan ada di lagu ini memang ada perasaan mendayunya. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan buat aku waspada. Satu hal yang mengobsesi diri saya ya. Ada satu api yang seperti membara di hati saya. Walaupun api itu belum saya lihat besar. Bagaimana kedatangan Tuhan atau kematianku, kalau Tuhan belum datang atau aku yang mati dulu, itu menjadi kebahagiaan, menjadi kesukaanku. Sehingga kebahagiaan dan kesukaanku adalah sungguh-sungguh Tuhan dan kerajaannya. Nah, ada api yang menyala di jiwa saya, walaupun api itu belum besar.
Nah, itulah sebabnya saya katakan bahwa kita pasti sudah melihat target itu. Mestinya kebahagiaanku hari ini lebih besar. Ini baru api yang sudah mulai menyala tapi belum berkobar. Jadi kalau kita nyanyikan kalimat lagu ini, bukan karena kita takut mati, tetapi bagaimana aku mencapai pijaran api, kobaran api yang besar. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Benih putramu, benih ilahi dalam diriku, itu belum utuh. Wajah Tuhan Yesus dalam diriku, wajah anak Allah dalam hidupku belum lengkap, belum utuh Tuhan. Itu seiring dengan ini saudara, seiring dengan sukacita kita menghadapi kematian atau sukacita kita menyambut kerajaannya. Sebenarnya hal ini muncul gara-gara saya menyanyikan lagu itu, Hanya Harimu Tuhan. Dan saya merasa saya munafik gak nyanyi lagu itu. Hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Kita gak selalu menantikan, jujur saja saudara. Waktu di gereja, waktu bercakap-cakap dengan saudara-saudara seiman, kita bisa saja membakar hati kita dengan ini, kerinduan menyongsong hari Tuhan. Tapi itu pun juga jarang sekali terjadi. Nah, jujur gak kita? Bahwa kita masih belum sungguh-sungguh menjadikan hari Tuhan itu kebahagiaan. Semua harapanku ku taruh kepadamu, besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Satu kali mungkin saudara mau beli satu tas, model tas yang bagus, harga murah, diskon besar. Waktu lihat, waduh bagus sekali. Waktu pulang ke rumah, waduh kenapa nggak saya beli ya itu ya. Waktu pulang ke rumah itu karena dalam perjalanan ketemu orang yang pakai tas yang sama, yang harganya aslinya itu berlipat ganda gitu. Lalu dibahas, saya balik. Waktu balik pas dibeli orang. Aduh. Tapi nggak lama kemudian ditelepon, pabrikmu kebakaran. Itu kesenangan tas lenyap loh saudara. Lenyap. Atau anakmu jatuh, mata sebelahnya kecolok, dan mungkin nggak akan bisa lihat lagi. Itu langsung kesukaan tas hilang. Orang itu bodoh. Hanya mau disenangkan untuk hal-hal sederhana. Tapi dia bisa kehilangan kekekalan yang luar biasa. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Yang lain gak ada artinya so begitu. Besar sukacita ku memandang wajahmu. Anak kecil lagi main-main, lagi sibuk main-main. Lalu mama papanya yang sudah 2 minggu keluar negeri pulang, itu semua mainan ditinggal. Dipeluk papanya, mamanya begini. Ayo main lagi? Enggak. Nah, seberapa kita sudah mencapai tujuan iman kita?
Orang yang memiliki benih ilahi yang tumbuh, mencapai target, itu kesenangan dunia lenyap sama sekali. Lenyap. Pokoknya lenyap aja. Dan gak ada masalah besar dalam hidup ini. Kecuali Tuhan dan kerajaannya. 1 Petrus pasal 1, kita baca dulu, nanti kita akan teruskan. Saya berperkara dengan diri saya sendiri, saudara. Seberapa saya merindukan kedatangan Tuhan itu. Seberapa? Karena kalau benih ilahi benar-benar tumbuh dalam hidupku, mencapai tujuan iman, itu kesukaan dunia sama sekali lenyap. Dan satu hal yang saya mau beritahu, Anda boleh buktikan. Kalau Tuhan dan kerajaannya menjadi satu-satunya tujuan hidup kita, kita sama sekali tidak ingin berbuat salah. Tidak usah salah besar, salah kecil pun kita nggak mau. Dusta-dusta kecil, kesombongan-kesombongan kecil, kebanggaan-kebanggaan lenyap. Kita memang tidak ingin melakukannya. Sungguh, saudara. Saudara bisa membuktikan itu. Jadi kalau kita masih ya pakai diplomasi lah, apalah, ramah tamahnya diplomasi lah, ada tujuan apa gitu, atau kita masih dendam, benci, apalagi itu kepada orang, you belum mencapai tujuan imanmu. Ayat 3 kita mulai. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Terus? Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi keselamatan yang dimaksud di ayat ini adalah pernyataan kedatangan Tuhan dan kerajaannya. Ini maksudnya. Jadi saudara harus melihat kata keselamatan sesuai konteksnya. Keselamatan yang dinyatakan pada zaman akhir. Keselamatan yang dinyatakan pada zaman masa lalu, jadi keselamatan kan harus dilihat dari 3 dimensi, saudara. Ya, dimensi lalu, past. Lalu dimensi apa? Dimensi present, sekarang. Lalu dimensi future. Ini salib yang Tuhan pikul, mengerjakan keselamatan. Ini salib kita, mengerjakan keselamatan kita. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, untuk merubah kita. Ini pernyataan kedatangan Tuhan nanti. Ini di sini. Nah, maksud keselamatan di sini itu di sini. Coba ulangi ayatnya, Pak. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, itu maksudnya keselamatan dilihat dari dimensi yang akan datang. Jadi keselamatan dimensi masa lalu dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Selesai, sudah. Tuhan sudah menyelesaikan, menyediakan hak, menyediakan kuasa supaya menjadi anak Allah. Nah, dimensi sekarang kita mengerjakan untuk mengalami perubahan. Dan dimensi yang akan datang adalah pernyataan kedatangan Tuhan dan kerajaannya. Terus kalimat berikut ini. Bergembiralah akan hal itu,
Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini kalau dilihat konteksnya, dan Anda selalu harus ingat bahwa Injil ditulis sekitar tahun 50 sampai 100. Tahun 50 sampai tahun 100. Ini klimaks, ini puncak dari aniaya terhadap orang Kristen. Jadi menjadi orang Kristen itu soro. Soro itu sengsara sekali. Tetapi bersukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi memang mereka tidak punya apa-apa. Jadi kalau zaman itu orang nyanyikan lagu yang ini, yang saya tulis bait kedua ini, semua harapanku, pasti Tulus itu. Ku taruh kepadamu, besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Baru bisa. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Segenap hidupku, bukan bagian hidupku. Pada waktu itu orang bisa nyanyikan lagu ini loh dengan penuh. Tetapi kita sulit, karena sudah terbelenggu dengan banyak kesenangan, satu, yang kedua, dan melihat kemungkinan untuk membeli kesenangan-kesenangan. Tadi contohnya soal tas, apalagi itu contoh kan. Ini ya, saudara ya, percaya yang saya katakan ya, kalau orang mati, kalau seorang itu mati, dia lihat kekekalan yang dahsyat, semua kesenangan dunia gak ada artinya. Kalau langit ini menjadi tembaga, kemerah-merahan, kebakar, itu gak ada artinya, semua masalah itu gak ada artinya. Nah, banyak orang tenggelam dengan banyak masalah, tenggelam dengan banyak kesenangan, keinginan, kebahagiaan dunia, sampai tidak memperdulikan Tuhan. Dia mengabaikan benih ilahi dalam hidupnya. Jadi kalau nyanyi Tuhan ajarku menghitung, takut mati dia. Aduh, tinggal sedikit ini waktunya. Tinggal sedikit aku mau menikmati hidup, tinggal sedikit. Tapi kalau anak Tuhan, waktuku tinggal sedikit, aku belum mencapai target. Beda kan? Saudara masih bersama saya enggak? Teruskan Pak. Gembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terus. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, ayat ini yang dari rumah saya bawa. Ayat ini.
Yang dari rumah saya bawa dan saya katakan saya mau sampaikan kepada umat Tuhan. Jadi ketika engkau mencapai tujuan imanmu, perubahan itu, kamu akan merindukan ini. Baru bisa berkata, semua harapanku, baru bisa. Ku taruh kepadamu. Oleh sebab itu kita menguji diri. Nah, Tuhan memurnikan kita dengan berbagai pencobaan, saudaraku. Kita menguji diri apakah aku masih bisa dibahagiakan dengan kesenangan-kesenangan. Termasuk melayani, punya jemaat, punya gereja, menyenangkan aku enggak? Kalau yang ini menyenangkan aku, saya jadikan saudara dan gereja ini berhala. Apapun, kesenanganku hanya Tuhan dan kerajaannya. Jadi kalau saudara ada di sini, Anda itu objek pelayanan saya. Bukan gereja ini, kegiatan kita. Jadi begini, kegiatan gereja bukan objek, objeknya itu saudara. Kegiatan gereja dihadirkan untuk saudara, bukan saudara dihadirkan untuk kegiatan gereja. Itu bedanya tipis loh. Orang dihadirkan untuk kegiatan gereja mendatangkan uang, reputasi untuk pendeta, itu bisa. Dan itu jahat. Nah dulu saya tuh begitu sebenarnya, atau setengah-setengah. Atau enggak murni. Nah sekarang kita sudah tua lah. Kita sudah banyak salah, kita enggak mau salah lagi. Saudaraku. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Dan saya bicara ini maksudnya agar saudara sebagai objek yang sedang digarap oleh Tuhan, memperhatikan betul apa yang saya kemukakan. Jangan berkata, itu kan Erastus, kalau saya beda. Ya, yuk cari pendeta lain, ikuti dia. Kalau yuk di sini, yuk ikuti saya. Tujuan imanmu itu di sini, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan kalau sungguh-sungguh ini kau kerjakan, ayat-ayat yang di atas tadi baru bisa dimengerti oleh saudara. Untuk menerima satu, hidup penuh pengharapan, menerima suatu bagian yang tak dapat binasa, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, bergembira sekalipun banyak pencobaan. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kamu sudah mencapai tujuan imanmu belum? Ngerti nggak saudara? Benar nggak saudara? Kita beri kemuliaan untuk kebenaran Tuhan. Ada satu kalimat yang muncul ya di hati saya waktu berjalan ke sini. Itu kalimat kuat saudaraku, kalimat yang sering juga saya ucapkan. Aku memang tidak boleh hidup wajar. Jemaat tidak boleh hidup wajar. Memang harus dipisahkan dari dunia ini. Memang harus fanatik dan sangat fanatik. Yang tidak bisa ya sudahlah, silahkan situ. Tidak usah ikut-ikut. Memang jadi sangat ekstrim, saudara. Saudara harus menjadi sangat ekstrim. Saya sudah katakan saya belum sempurna ya. Tapi saya serius untuk jadi sempurna. Saya serius untuk mencapai kesempurnaan. Saya nggak perlu juga pengakuan dari saudara. Sorry ya, maaf ya. You nggak ngakuin saya baik pun saya nggak masalah. Itu bukan siapa-siapa. Kalau sudah sampai kelas seperti saya ini udah kelas setengah gila nih atau gila nih. Udah nggak peduli saudara. Yang paling kaya, paling terhormat di antara saudara pun saya nggak peduli. Kalau saudara tidak mau mengerti kebenaran dan saya ajak terbang ke langit baru, bumi baru, you are nothing. Tapi kalau saudara mau saya ajak bersama-sama, kau bagian hidupku, kau bagian nyawaku. Kita bersama-sama ke langit baru, bumi baru. Dan saya bicara ini maksudnya bukan untuk diakui, supaya kebenaran ini kau pahami dan ikut kau lakukan. Itu maksudnya. Amin saudara. Itu maksudnya.
Makanya pembicara-pembicara yang juga hadir di sini, perhatikan. Kita itu bukan untuk sekedar mau khutbah, orang mengerti ayat Alkitab, lalu kita bisa tampil, aktualisasi diri depan orang. Bukan. Kita mau mengajarkan kebenaran supaya kebenaran itu mengubah dan membuat jemaat mencapai tujuan imannya. Nah kalau kita sendiri belum mencapai tujuan iman kita gimana? Ya, Pak Eras tadi bilang belum sempurna. Iya belum. Paulus pun juga bilang belum sempurna kok. Udah jadi rasul. Aku belum sempurna. Dia sudah tulis suratnya loh. Dia belum sempurna, tapi dia jalan terus. Yang ditulis itu ilham roh. Dan yang saya katakan ini dari tulisan Paulus, Petrus, ilham roh juga. Dan ini juga menyiksa saya, saudara. Kalau saya belum mencapai target itu, ini juga menyiksa saya. Nanti saudara dalam perjuangan untuk mencapai hal ini, kan kita itu masih punya manusia lama yang juga mau menikmati hidup, ketenangan dengan versinya. Nanti ini galau ini galau. Monster kita galau. Kita tahu monster kita galau. Lalu kita berkata, gua bikin galau loh. Gua matiin loh. Hatiku ku taruh di kerajaan surga saja. Ngerti gak ya saya ngomong ini? Nanti ada masa-masa di mana Anda akan melihat bahwa manusia lama kita kan masih mau menikmati hidup. Kenyamanan. Lalu kita mau masuk ke wilayah kekristenan yang sejati ini. Itu manusia lama kita galau. Dan kita tuh merasa kegalauan itu. Aku seperti mau dibantai. Jadi yang dibantai itu manusia lamanya. Itu galau. Itu sakit loh saudara. Ingat cerita saya hari Minggu mengenai seorang ibu yang difilmkan yang bergaul dengan kuasa gelap, setan. Akhirnya setan ini kan mengganggu anak-anaknya. Setan itu menyatu dengan ibu ini. Bagaimana bisa menyelamatkan anak-anaknya? Dia bunuh diri. Selesai. Setan gak bisa hadir di rumah itu. Bagaimana kau menyelamatkan anak-anakmu? Bunuh monstermu. Sikap kasar, sikap yang tidak patut, bunuh itu. Bagaimana gembala, pendeta menyelamatkan jemaatnya? Dia bunuh monsternya. Kalau dia gak membunuh monsternya, dia tidak akan bisa menyelamatkan. Jangan sampai saudaraku sekalian, kita puas dengan satu stage kehidupan dan tidak bertumbuh dan kita merasa sudah puas karena kita sudah mencapai tujuan iman. Padahal kita belum mencapai sama sekali. Kembali kepada soal target tadi, saudara. Nanti kita kembali ke surat Petrus jika mungkin. Kita harus belajar kebenaran terus. Dan pendeta harus menuntun melalui kebenaran firman dan pengalaman-pengalaman hidup yang pasti punya inspirasi yang kuat. Dan kadang-kadang itu memberikan insight, inspirasi yang lebih kuat. Seperti yang saya kemukakan tadi itu kan perjalanan hidup saya, saudara. Yang percaya loh ya. Itu ngarang kali. Iya sudah, orang yang model begitu enggak usah dengar saya ngomong. Tapi kalau orang punya nurani dan sedang menjalani hidup kekristenan, dia tahu benar ini. Karena aku juga mengalami, cuman beda tingkatannya aja. Atau sama, kalau sama lebih mengerti. Benar ini. Ini benar. Yang tadi saya katakan manusia lama kita, monster kita galau. Itu kalau orang belajar banget tahu itu galaunya itu. Apalagi sudah menyangkut nafsu daging. Itu lebih terasa galaunya loh. Ini mendesak, kita bilang stop. Wah itu lebih galau itu. Tapi harus disembelih. Tidak boleh dibuat tidur. Ini kalau lagi di sini begini kan kelihatan manis-manis. Ini monsternya tidur ini. Harus dimatiin, jangan pura-pura mati. Harus dibunuh.
Manusia lama kita ini. Nah, target ini, bagaimana kita bisa tahu ada target ini? Kebenaran harus mencapai bagaimana? Ya memang kadang-kadang sulit dibahasakan yang rendah hati itu apa ya, lemah lembut itu apa ya, menerima orang lain sebagaimana adanya itu apa, bagaimana ya. Sebab yang dihadapi nanti mertua, nanti istri, nanti anak, nanti tetangga, nanti atasan, nanti bawahan. Itu kan pernik-perniknya itu luas sekali. Bahkan menerima diri sendiri saja belum tentu juga benar kita. Tetapi kalau belajar firman itu Roh Kudus akan membuka kita, pikiran kita. Kalau kita punya target ini, kita haus dan lapar akan kebenaran. Dan orang yang haus dan lapar akan kebenaran, itu orang-orang yang tidak akan mencari dunia. Kalau orang tidak haus dan lapar akan kebenaran, dia mencari kesenangan dunia. Hasratnya itu dunia. Nanti soal-soal kecil yang diributkan. Harus pakai sepatu model begini, baju model begitu, tak gitu. Soal-soal yang nggak perlu dipersoalkan. Jangan dipersoalkan. Itu menunjukkan miskinnya dirimu. Sekarang kita mau fokus ke sini. Kalau Anda haus akan Tuhan untuk mencapai target, you lupakan yang lain. Coba lihat anak-anak yang rajin belajar, IP-nya harus A. Orang lain jalan-jalan main bola, dia belajar. Jelas itu loh. Itu jelas. Orang lain nonton film apa, dia jalan. Cuma jalan-jalan, dia cuma belajar. Mau target, ya nonton film juga. Setelah nonton film buru-buru pulang. Ayo kita terusin untuk ke kafe. Nggak bisa, aku mesti belajar. Dan kalau perlu nggak akan kumpul-kumpul orang-orang begitu. Nggak mungkin. Nah ibarat sekolah, saudara ini kira-kira prestasinya bagus nggak di hadapan Tuhan? Tuh, nggak ada yang jawab kan? Saya sedang nanya nggak sih ini tadi? Saya tanya tembok loh. Kira-kira prestasi saudara? Prestasinya belum bagus, tapi saudara sibuk ngurusin dunia. Bagaimana benih ilahinya akan tumbuh? Kok sibuk loh? Anda kan kalau anak-anak saudara sibuk untuk hal yang sia-sia, kita nggak suka. Sekolahmu belum benar, nak. Nilaimu jelek. Tapi kenapa kamu kok sibuk untuk hal yang nggak perlu kamu sibuk? Jalan-jalan lah ikut anak-anak ke sana, ikut anak-anak ke situ. Teman-temanmu yang nggak jelas. Nah saudara kalau haus dan lapar akan kebenaran, karena punya target itu, saudara akan sibuk untuk mencapai target itu. Saya percaya sebagian besar saudara ini sudah mulai. Kalau enggak itu enggak datang Selasa ke sini loh. Loh ini benar. Cuman kekuatannya belum tentu besar. Kalau Anda tidak sangat ekstrim, Anda kebawa sama dunia. Oleh sebab itu saudara harus belajar kebenaran terus. Duduk diam di kaki Tuhan 30 menit minimal. Tuhan akan menunjukkan bagaimana saudara seharusnya hidup. Saudara dan saya harus seperti orang sakit yang selalu datang kepada dokter untuk berobat. Matius pasal 9 ayat yang ke-12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya. Sekarang Anda bayangkan, ini kebenaran ini bagus. Orang sakit yang mestinya berobat, dia tidak berobat. Orang sakit yang mestinya tahu apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindar, apa yang harus dimakan, apa yang tidak harus dimakan. Dia tidak pedulikan. Dia nggak pedulikan sakitnya. Mati, saudara. Bukan hanya tidak sembuh dalam waktu lama, mati. Nah, benih ilahi dalam diri kita harus dikasih makan, feeding. Jangan memberi makan manusia lamamu. Kumpulnya dengan orang yang tidak takut akan Tuhan.
yang dilihat, yang didengar, tidak menumbuhkan iman. Yang dipikirkan, yang diucapkan, tidak membuat dia bertumbuh. Nih, saya lihat dua ciri ya. Kalau orang suka membanggakan pengalamannya, membanggakan suksesnya masa lalu, satu, dua, membicarakan luka hatinya oleh orang lain, itu ciri orang yang tidak bertumbuh. Dia memberi makan manusia lamanya, kepahitan di situ. Dia pernah melukai aku, kepahitan. Oh dulu saya begini, dia masih hidup dalam kebanggaan dan kesombongan. Ke depan pun dia akan mencari kebanggaan dan kesombongan dalam bentuk yang lain. Saudara ngerti nggak ya? Harus merasa sakit. Dan siapa yang bisa mengetahui keadaan kita ini? Tuhan. Dan saya mengatakan minggu-minggu belakangan ini adalah tidak mungkin Tuhan menyembunyikan keadaan kita yang sebenarnya. Sehingga kita berspekulasi, kalau menghadap Tuhan nanti aku ditolak atau diterima. Tidak mungkin. Tuhan pasti membuka dengan jelas siapa kita di hadapan Tuhan, apa kita diterima atau ditolaknya. Pasti saudaraku, Tuhan pasti menunjukkan kepada kita. Oleh sebab itu kita mesti melihat, ini loh, ini juga sering saya tunjukkan, kita sudah bulat belum? Seberapa kita bulat? Apa masih begini? Atau masih begini? Ini kan diperkarakan, saudara. Lalu kalau kita masih begini atau bahkan begini, kita tanya bagaimana bisa seperti ini. Kerja keras, membentuk diri, bekerja keras, bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan arahkan kita untuk menjadi bulat seperti ini. Dari apa yang saya pahami, saudara, tidak mungkin orang memiliki pengharapan penuh di sini kalau tidak siap di sini. Jadi kalau bentuk kita masih di sini begini, tidak mungkin kita punya kerinduan penuh. Tapi semakin bulat, semakin kerinduan kita akan Tuhan semakin bulat. Kesenangan, kebahagiaan kita bertemu dengan Tuhan makin bulat, makin utuh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tadi sudah saya katakan, 1 Petrus pasal 1. Mungkin saya mengatakannya terlalu cepat ya saudaraku. Bahwa yang mencapai tujuan imannya, itu patut saudaraku sekalian. Patut mendapatkan apa yang dikatakan di dalam firman ini. Dari ayat yang ketiga. Tadi kan dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Untuk siapa ini? Nah, ayat yang ketiga, kita renungkan kembali. Baca, Pak. Terpujilah Allah dan Bapa kita dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ini untuk kelompok anak Tuhan, kelompok orang Kristen yang berkeadaan seperti ini. Walaupun kamu belum pernah melihat dia, kamu mengasihi dia. Sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia. Untuk itu. Jadi bukan untuk semua orang Kristen. Untuk yang sudah mencapai tujuan iman. Saya mengatakan ini dengan tujuan begini, saudara. Apakah Anda sudah punya nilai seperti itu? Itu maksudnya. Teruskan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Terus. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini menantikan. Pertanyaannya untuk kita. Kita menantikan nggak? Saya memperkarakan diri saya loh. Munafik gak kamu?
Munafik gak kamu Eras? Hanya harimu Tuhan. Betul gak? Hanya harimu Tuhan. Hanya harimu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Benar nggak saya melakukan hal ini? Jujur nggak atau munafik? Perkarakan, saudara. Kita tanyakan pada diri kita sendiri. Coba dibaca. Berikutnya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Orang Kristen yang bertumbuh dengan benar, yang rindu, haus, mencapai target-target itu, target-target yang tadi saya telah tunjukkan, itu mengerti apa yang dikatakan Alkitab ini. Bagaimana mengalami pengujian, godaan atas dagingnya, godaan atas jiwanya. Bagaimana iblis atau dunia sekitar mengarahkan hasrat dan kehendak kita kepada arah tertentu. Dan bagaimana kita bergulat untuk mengarahkannya kepada Tuhan. Ya akan merasa itu. Tapi banyak orang gak peduli. Nyanyi juga. Semua harapanku ku taruh padamu. Tidak jelas apakah benar-benar dia menaruh harapan itu atau tidak. Dia tidak memperkarakannya. Munafik gak? Dia gak memperkarakan. Nah sekarang kita harus memperkarakan. Terus. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kalimat ini tadi saya lihat dalam bahasa aslinya, saudaraku. Yang tidak terkatakan di sini sebenarnya kalimat aslinya full of his glory, kemuliaan yang tidak terkatakan, kemuliaan yang unspeakable, yang tidak terucapkan. Jadi kita memahami nggak kemuliaan itu? Nah kalau kita terpikat dengan keindahan dunia, tidak mungkin kita lihat kemuliaan itu. Nah kalimat berikutnya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Hanya untuk orang yang mencapai keselamatan jiwa. Itulah sebabnya Anda ada di sini, saya duduk di sini. Saya memberitakan kebenaran ini. Dalam hati kecil saya juga sebenarnya, maaf ya, kalimatnya mungkin gak tepat ya. Lihat orang-orang muda yang hadir di sini kasihan juga. Tapi gak ada kata kasihan mestinya. Kamu masih muda-muda udah diajak. Om Eras ngomong untuk orang yang mau mati ini loh. Tapi enggak. Kalau Tuhan Yesus datang tahun depan, kalau perang dunia terjadi tahun ini, supaya kamu berkesempatan untuk selamat. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhan.
Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tanda cinta dan kerinduanku.